Di saat saya itu berusaha nih, sampai saya udah ke kantor polisi, saya bilang anak saya diculik, terus dibilang, oh kalau bapaknya yang ngambil gak bisa dibilang penculikan. Nah di saat itu tuh saya benar-benar ngerasa bukan cuma kesepian sih sebenarnya, karena di saat itu tuh saya baru benar-benar sadar ada yang hilang dari diri saya, itu sebagian diri saya tuh kayak hilang. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama di Radio Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Rira. Di podcast ini kita akan mendengarkan pengalaman kesepian, lowest point, dan cara mereka melewatinya. Hari ini aku sudah bersama dengan seorang ibu yang sangat hebat. Langsung aja kita sambut Kalita. Halo Kalita. Ya halo. Apa kabar Kak? Ya udah membaik sih sekarang. Puji Tuhan. Kalita, mungkin ada beberapa sebenarnya yang belum kenal Kalita nih. Boleh gak nih perkenalkan dulu? Oh iya, nama saya Lita. Saya seorang ibu dengan 1 anak yang belakangan ini mungkin kasus saya udah banyak dikenal sama orang-orang ya. Jadi saya ini korban KDRT, penganiayaan, yang juga dipisahkan sama anak saya. Dan saya berjuang gimana caranya supaya saya bisa ketemu lagi sama anak saya. Karena selama kami terpisah itu bahkan akses kita ditutup nih sama sekali gitu. Dan sekarang ya bersyukurnya dengan bantuan dari banyak-banyak pihak itu anak saya udah kembali lagi ke saya gitu. Sorry, mau tanya dulu nih, kakak sekarang bekerja atau? Saya kerja. Sebagai apa kak? Saya ada jualan makanan vegetarian. Online atau offline? Ada online dan ada offline. Wah, di daerah mana kak? Di daerah Jakarta Barat, Semanan. Wah, tuh teman-teman coba kalian cari ya. Yang ada Kalita langsung aja kalian beli. Asik. Kalita punya hobi tersendiri nggak? Hobi ya? Saya sih ada hobi. Apa tuh kak? Kayak komik, itu saya hobi banget. Baca. Terus iya baca. Terus sama musik. Saya hobi dengerin musik gitu. Genrenya apa? Saya lebih ke klasik, musik klasik. Karena kan saya dulu juga bisa mainin instrumennya, main piano. Nah, tapi kayak sejak punya anak, terus banyak kasus ini kayak udah gak ada waktu lah. Karena kan saya harus kerja sambil ngurus anak, terus bawa anak saya terapi. Jadi kayak udah gak ada waktu untuk hobi-hobi itu, udah terbuang gitu. Tapi masih suka dengerin gak? Kalau musik pas lagi misalnya sambil kerja gitu masih. Karena musik klasik lumayan nenangin juga ya. Iya, benar. Asik sih kalau musik klasik. Aku gak terlalu paham tentang musik klasik, cuma papaku suka, jadi aku suka dengerin. Suka gak sengaja gitu. Ya karena kan kalau klasik kan biasanya cuman instrumen-instrumen aja, jadinya betul. lebih enak aja lah gitu. Katanya kalau dengerin itu sambil makan kayak Sambil, makan di ini, kayak makan di restoran. Iya, kayak lagi fine dining. Betul. Gitu. Padahal mah di rumah makannya ayam goreng. Berarti kesibukannya sekarang mengurus anak dan Kerja aja ya. Selain itu nggak ada kak? Ya urus kasus. Kan saya masih bolak-balik ya ke kantor polisi juga, terus ada asesmen psikologi juga. Ya itu saya masih terus berlanjut gitu. Boleh nggak sih diceritain ini kasusnya apa sih kak? Kasus saya ya, kan kasus saya ada banyak nih yang kayak saya sebutin tadi awal. KDRT iya, penganiayaan juga iya. Terus ya yang paling parah sih KDRT sama pemisahan paksa sama anak kandung ini. Itu gimana ya bilangnya ya, KDRT saya ini tuh sebenarnya udah dari tahun 2022. Jadi udah 2 tahun lah. 2 tahun. Jadi karena KDRT itu kalau saya lihat di negara ini kan masih dianggap sepele. Iya. Iya, jadi kayak awal itu saya ngelapor, kayak dianggapnya ya udahlah sepele gitu, nggak dikerjain kasusnya, didiemin aja. Dan itu menurut saya gawat. Iya. Gawat betul. aja. Karena apa? Kan nggak cuman kasus saya nih KDRT. Banyak. Tapi kenapa orang nggak mau ngomong? Kenapa orang nggak berani untuk melapor?
Sebenarnya mereka bukan nggak berani, tapi mereka sudah mencoba. Cuma kebanyakan itu ditolak lah laporannya atau dianggap sepele. Iya. Jadi akhirnya ya udahlah, pulang lagi. Bahkan ada tuh omongan yang gini, ya elah Bu, masa begini doang ibu ngelapor? Malu dong nanti sama hakim. Kayak kita kan Ada yang padahal kayak gitu. ada yang kayak bahkan kita kan sebenarnya karena kita udah merasa ini gawat nih karena udah berulang kali lah, makanya kita berani. Lapor, Karena untuk seorang perempuan, seorang ibu untuk meluangkan waktu melapor aja tuh sebenarnya udah effort. Iya. Kan dia harus tinggalin anaknya. Betul. Terus belum lagi mentalnya yang dia takut, malu atau apa. Itu sebenarnya udah effort banget, tapi ternyata sampai ke sana malah ditolak. Yang itu menurut saya sayang banget. Sampai akhirnya kan pernah tuh ada kasus yang udah KDRT berulang sampai akhirnya anaknya mati. Nah, udah kayak gitu baru mau ditindak. Itu kan udah terlambat banget. Betul. Iya kan, sayang banget. Kejauhan. Iya, itu sayang banget. Coba kalau udah ditindak dari awal nih. Gitu. Kayak kasus saya juga. Coba nih kalau dari tahun 2002 minimal lah ada pemanggilan atau Iya. ada teguran lah Iya. ke si terlapor ini. Pasti nggak akan tuh keulang sampai pemisahan paksa sama anak, terus KDRT yang berikut-berikutnya itu pasti nggak akan keulang menurut saya. Karena Iya. kan ada minimal ada teguran. Dia tahu oh ternyata hukum ini di Indonesia nih bukan untuk main-main kayak gitu. Tapi gimana sekarang Bu? KDRT-nya Sudah diproses? udah diproses. Jadi sejak saya udah mulai viralin itu, baru tuh mulai jalan, baru bangkit dari kubur, baru berkasnya dikeluarin dari gudang. Gitu. Lumayan, udah bukan lumayan lama sih, itu udah lama 2 sih. tahun, untuk iya. dikeluarin KDRT. Makanya. Terus penganiayaan itu? Kalau penganiayaan itu sebenarnya karena anak saya diambil itu. Jadi saya cerita dulu dikit kali ya yang soal betul, anak ceritain. ini. Jadi anak saya itu kan dari lahir memang sama saya. Iya. Saya yang urus. Mm-mm. Terus waktu 1,5 tahun ayahnya tuh kabur dari rumah. Kabur dari rumah ya karena sebelumnya memang ada cekcok-cekcok kecil lah, kayak mungkin masalah merokok di rumah. Kayak jadi masalah merokok ini juga sebenarnya menurut saya sepele ya, asal ada mau saling pengertian gitu. Kayak saya kan nggak ngerokok. Iya. Kebetulan pada waktu itu suami itu juga berhenti merokok karena kan saya bilang gak Iya, bagus baby. nih. Iya, ya udah dia berhenti merokok. Tapi karena saya tinggal sama mertua dan mertua ini merokok, itulah yang saya sering omongin gitu. Mm-mm. Kayak merokok itu janganlah di dalam rumah. Oh iya. Atau kalau hari besar keluarga semua datang, ya janganlah merokok dalam rumah. Kenapa? Karena kita punya baby. Mm-mm. Kan baby itu ya bukan cuma baby doang sih sebenarnya. Rokok itu kan nggak bagus untuk kita sendiri pun nggak bagus sebenarnya. Iya, betul. Apalagi baby. Kalau si anak ini kenapa-napa, kita yang akan repot. Iya. Mau merokok ya boleh, silakan, tapi jangan dalam rumah, di luar. Atau habis merokok pun ya cuci tangan lah. Atau ya ganti baju karena Bau. asapnya. Iya, itu kan kalau kena si bayi ini nggak bagus juga. Betul. Kayak gitu. Itu yang kayak saya tuh selalu omongin gitu. Tapi malah dibilangnya enggak kok, saya punya 2 anak dan dari muda saya ngerokok, tapi nggak kenapa-napa tuh. Itu kan yang menurut saya kayak what? Lu sebagai orang tua kok begitu? Padahal kan ini darah daging dia sendiri. Kalau anak ini kenapa-napa, siapa yang repot? Dan kasihan loh, dia sampai gede. Kayak kan nggak sedikit ya penyakit paru-paru itu ada banyak. Betul. Bisa flek, bisa asma. ya asma. Mm-mm. Yang kayak itu tuh penyakitnya lama, berkepanjangan. Betul. Nah, dari ribut-ribut kayak gitu aja, ya udah akhirnya si suami ini kaburlah dari rumah. Kayak gitu, dia kabur dari rumah sebulan itu saya masih di sana. Kayak saya masih ya udah baik-baik lah gitu saya di sana. Sebulan dia pergi, tiba-tiba tepat sebulan saya terima surat gugatan dari pengadilan. Gugatan cerai. Oke. Nah, itu tahun 2022 kan. Setelah saya terima gugatan cerai itu, saya pergi ke rumah orang tua saya. Kenapa saya harus ke rumah orang tua saya? Sebabnya karena pada waktu itu saya positif COVID. Oke. Jadi saya positif COVID, bahkan saya udah info ke mertua dan suami, saya bilang tolong bantu jaga anak, karena anak ini negatif dan saya positif. Tapi ternyata dari pihak mereka nggak ada respon positif. Bahkan si suami ini nggak pulang. Saya bahkan ada chat dia, saya masih simpan sampai sekarang. Dia bilang, ya lu isoman nggak?
lu aja nggak isoman, ngapain gue pulang jaga anak? Kayak loh itu kan anak lu loh. Kalau dia positif COVID apa nggak lebih repot lagi? Iya. Lebih rentan lagi anak kecil tuh. Iya kan? Iya, Ya kayak betul. maksudnya ya udahlah karena kayak gitu saya balik ke rumah orang tua. Saya balik ke rumah orang tua. Malahan ya dibilangnya ini saya kabur dari rumah. Padahal saya bukan kabur, dia gugat saya. Terus saya COVID, dia nggak mau bantu jaga anaknya. Gimana? Ya gimana kan? Iya betul. Jadi kayak posisi serba salah, pokoknya ya kayak saya semua gitu yang salah. Akhirnya jadi di masa itu saya bahkan sempat konsultasi ke perlindungan perempuan dan anak ya. Iya, oke. Saya sempat konsultasi, itu dibilang tuh saya ada depresi ringan. Karena pada saat itu saya itu cenderung menyalahkan diri saya sendiri atas kejadian yang terjadi. Saya menyalahkan diri saya sendiri. Terus saya juga jadi untuk aktivitas sehari-hari itu saya sempat ada satu waktu lupa. Oh jadi kayak ngapain? Mau ngapain? Iya tadi ngapain ya? Iya tadi ngapain? Aduh ini anak mau diapain ya kayak gitu. Kayak itu depresi ringan. Kayak maksudnya untuk keseharian kan anak saya ini harus makan, harus mandi, harus apa. Jadi kadang-kadang tuh saya bisa lupa untuk masak makanannya dia. Tiba-tiba pas mau makan, aduh belum masak lagi kayak gitu. Udah jamnya makan saya baru ngeh kalau saya tuh belum masak. Terus itu kayak berapa lama Kak? itu kayak ada 2 atau 3 bulan. Jadi kan saya terus konseling gitu kan, sampai akhirnya tuh saya bisa menerima keadaan bahwa ini semua terjadi. Mungkin memang ada part salah saya, tapi juga kan ada part orang lain. Jadi saya harus bisa memaafkan diri saya sendiri. Jadi jadi saya harus menerima bahwa ini semua sudah terjadi dan saya harus melewati. Terus saya harus bisa memaafkan diri saya sendiri. Dan ini tuh bukan sepenuhnya salah saya, karena ada faktor-faktor lain yang di luar kendali saya gitu. Selain lupa dan apa satu lagi tadi? Lupa sama menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri ada lagi nggak? Untuk keseharian saya yang bahkan untuk makan, untuk apa itu jadi lebih nggak nafsu. Jadi kayak aduh mau makan salah nggak mau makan salah. Sama yang paling parah itu gangguan kecemasan. Jadi saya selalu merasa cemas. Aduh nanti ada apa nih? Aduh nanti ada apa nih? Kayak itu terus-terusan. Kayak jadi tuh tidur aja tuh bisa kebangun di tengah malam. Kayak aduh kayak akan ada sesuatu yang terjadi. Padahal tuh ya kan belum terjadi. Dan belum tentu akan terjadi. Nah itu yang saya nggak bisa terima. Kayak saya tuh ngerasa kayak aduh kalau saya begini nih nanti bakal ada ini nih. Aduh nanti kalau saya begini ini akan terjadi kayak gitu. Itu padahal gangguan. Belum tentu ya. Padahal belum tentu terjadi dan ya bisa jadi kan nggak akan terjadi gitu. Itu gangguan kecemasan. Itu sampai kayak tremor gitu-gitu? Enggak, untungnya nggak separah itu. Karena kan masih ringan ya. Ringan jadi saya konseling. Terus ya itu kayak saya ada disuruh meditasi untuk dengerin untuk di frekuensi tertentu, suara-suara di frekuensi tertentu. Iya, nah itu. Yang buat tidur. Iya. Saya sampai melewati fase itu. Sampai akhirnya saya bisa pulih, pelan-pelan pulih kayak gitu. Tapi kakak selama gangguan kecemasan selama depresi ringan itu tetap sama anak kakak? Tetap sama anak. Itu masih COVID atau udah negatif? Itu akhirnya kan setelah saya di sana seminggu kemudian saya tes lagi, ya udah negatif. Gitu. Jadi akhirnya ya udah kan anak saya tetap sama saya karena kan anaknya nempel banget kan. Iya. Ya udah jadinya ya untungnya dia nggak sampai positif. Kuat berarti ya. Iya, untungnya jadi cuman saya aja gitu. Itu waktu itu umurnya 1 tahun 5 bulanan ya? 1 tahun, iya 1 tahun 5 bulan 1,5 tahun lah usianya. Terus penganiayaan itu setelah anak saya diambil kan. Jadi itu ceritanya udah panjang berlalu. Proses cerai saya juga ternyata kan di bulan Agustus itu dia bilangnya mau damai. Jadi cabut perkara mau damai. Tapi ya tetap begitu. Jadi tetap saya tinggal di rumah orang tua saya dan dia tinggal di rumah orang tua dia. Kenapa? Alasannya sih menurut saya kurang masuk akal. Karena dia bilang gini, iya, soalnya orang tua dia nggak mengizinkan kita untuk tinggal lagi di situ. Kalau misalnya dia yang mau tinggal sama anaknya boleh, tapi saya nggak boleh. Ini kan menurut saya aneh sekali, kok ada orang tua yang malahan nyuruh anaknya orang tinggal terpisah. Iya. Dan bahkan kita mau cari rumah sendiri, dibilangnya saya nggak mampu untuk bayarin rumah untuk kalian. Lagi pula rumah saya cukup besar, untuk apa cari rumah sendiri? Jadi maunya apa?
Serba salah ya. Serba salah. Nah, sampai akhirnya itu kan di bulan Agustus kan cabut perkara. Di bulan Desember ternyata terjadi lagi KDRT di rumah orang tua saya. Sejak saat itu dia pergi tuh, si suami ini pergi, nggak pernah nengokin kita sama sekali. Sampai di bulan Juli tahun 2023, saya kan daftarin anak saya sekolah. Iya. Saya info dong, karena kan saya biar gimana pun saya tetap harus memberikan kabar ke ayahnya nih. Oh iya, anak ini butuh terapi karena dia ada keterlambatan bicara. Saya udah daftarin. Terus untuk sekolah, untuk melatih sosialnya dia, kehidupan sosialnya dia, saya juga kabarin. Itu berjalan sebulan, oke, fine-fine aja. Saya tetap kasih dia izin untuk ketemu anaknya. Untuk antar jemput sekolah juga bahkan saya oke. Untuk terapi, untuk apa segala. Pokoknya ketemu bebas lah, saya gak pernah halang-halangi sama sekali. Tapi kan memang dianya yang gak datang sendiri gitu. Bukannya saya menghalangi, tapi memang dianya yang gak datang untuk temuin anaknya. Jadi ya udah. Ternyata di bulan September nih, waktu saya lagi main di mall, anak saya dibawa lari. Terus sejak saat itu aksesnya diputus ke saya sama sekali. Nah, disitulah terjadi penganiayaan. Karena kan saya menghampiri ke rumah mertua nih untuk cari anak saya. Saya pikir, oh pasti dia ada di sana. Ya dong. Hari itu anak diambil tanggal 10 September. Saya ke sana. Saya dicegah sama satpam, nggak boleh masuk. Terus saya bersuaralah di situ. Kebetulan karena saya di situ sampai malam, terus kan berisik ya. Akhirnya orang dari sekretariat kelurahan ini nanya, ada masalah apa Bu? Terus saya bilang, iya saya ke alamat KTP saya di sini. Anak saya di dalam, suami saya di dalam. Saya tinggal di sini, tapi saya dihalangi masuk. Udah saya dihalangi masuk. Terus ya udah saya tunggu di pos aja dong, saya tunggu di pos. Nggak lama orang dari kelurahan ini kontaklah ke RT RW. Dan kebetulan kan suami saya ini ketua RT. Oke. Nah, dia ketua RT, jadi ya memang dia yang bisa mengendalikan si satpam ini. Akhirnya saya ke RW kan, yang posisinya lebih tinggi. RW bilang, iya satpam tuh gak boleh menghalangi. Oke, akhirnya besok saya dipanggil lagi pagi untuk dimediasi. Tapi ternyata ditunggu sampai sore, gak keluar dari pihak sana. Sama sekali gak keluar. Akhirnya saya pulang. Begitu saya pulang, tanggal 12 pagi saya dapat info dari sekolah, Mami ini kok Denzel gak sekolah nih. Terus dari tempat terapi juga bilang kok Denzel gak terapi. Nah terus saya pikir karena oh ya mungkin seragamnya, karena ada di saya, tasnya ada di saya. Ya sudah saya bawain lah ke sana. Saya tunggu di sana. Gak lama mereka masuk kan, masuk ke. Jadi mereka tuh posisinya di luar nih. Waktu saya tunggu di sana saya lihat mobilnya masuk ke rumah. Terus oke, saya turun dong. Saya bilang nih saya mau antar baju. Terus saya dengar ada suara anak saya di dalam mobil. Saksi-saksi juga banyak ngeliat nih. Ada anak saya di dalam mobil. Lah saya kan sebagai ibunya punya hak untuk ketemu anak saya. Betul. Tapi dihalangi. Jadi saya bilang mau antar baju terus mau ketemu anak saya dihalangi. Karena saya tetap kekeh bahwa saya punya hak atas anak saya. Malahan saya dipukul. Dipukul pakai besi. Yang saya pikir oh iya nih ringan lah gitu kan. Paling cuma memar aja. Ternyata setelah jalan 1 bulan ya, memarnya hilang kok tangan saya masih sulit digerakin. Sakit gitu ya. Iya, akhirnya saya tanya gimana nih? Oh ya, bolehlah ke dokter spesialis. Saya ke dokter spesialis. Bu, ini kayaknya ada robekan nih. Maksudnya sekilas digerakkan ini kayaknya ada robekan. Nah, sekilas ada robekan, tapi karena belum pasti, akhirnya ya lab baru bisa ketahuan. Akhirnya ketahuan ada robekan, saya harus operasi. Karena itu nggak bisa, karena kan robekannya di bagian bahu. Iya. Sedangkan tulang bahu itu yang gerakannya 360 derajat. Iya. Kalau nggak diperbaiki, saya nggak akan bisa gerak leluasa. Bahayanya di situ. Jadi ya udah akhirnya operasi. Itu tahun Gitu. kapan? Itu tahun 2023. Berarti baru tahun lalu ya? Iya, baru tahun lalu. Wow. Terus sekarang gimana Kak? Sekarang Sama anak Kakak? anak saya kan udah kembali ya. Akhirnya berkat laporan saya yang banyak itu, kebetulan yang satu ini nih jalan, yang penganiayaan ini sampai udah tersangka. Akhirnya ya kita cari jalan keluar lah, bagaimana gitu kan. Dari situ karena udah tersangka, dari mereka minta RJ, restoratif justice, ya saya bilang ini kan terjadi semua karena anak. Iya. Jadi akhirnya ya dikembalikanlah anak saya baik-baik. Itu karena kan harusnya orang tua ini nggak boleh terlibat di dalam urusan rumah tangga
kami gitu. Iya. Kenapa kok dia terlibat bahkan sampai dia menganiaya saya? Ini kan udah salah. Yang itu kan bahkan efeknya ke anak saya tuh juga ada loh gitu, bukan cuma ke saya aja. Iya. Gitu. Jadi anak saya sih udah bersyukur udah kembali sama saya. Puji Tuhan. Mm-mm. Tadi kan kakak bilang efek nih ke anaknya. Mm-mm. Apa aja sih kak efeknya kak? Efek ke anak ya. Mm-mm. Jadi kan saya sekarang nih Iya. baru tahunya nih ya. Jadi kan anak saya kepisah dari saya itu dari September 2023 Iya. sampai akhirnya ketemu lagi itu di bulan Januari tuh yang saya nggak sengaja ketemu di mall yang akhirnya di KDRT lagi. Iya. Nah itu tuh selama dia 4 bulan gak ketemu saya itu kan dia katanya tetap di terapi walaupun gak disekolahin. Iya. Tetap di terapi. Saya tanyalah ke kliniknya gimana nih perkembangan anak saya nih. Mm-mm. Menurut terapisnya anak ini itu bisa kayak bengong sendiri dan bisa tiba-tiba nangis sendiri anak ini. Terus jadi selama dia di terapi itu sampai bahkan di bulan Maret pertengahan, Iya. itu anak ini nggak mau mengikuti instruksi apapun. Kenapa tuh? Nah itu katanya karena emosinya itu tidak tersalurkan dengan baik. Mungkin dia mengalami hal traumatis. Jadi mungkin kayak kan dia melihat saya dipukulin gitu kan, dia Iya. mendengar teriak-teriakan kenceng. Mungkin karena itu atau mungkin dia sendiri mengalami kekerasan itu. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Mm-mm. Saya sendiri nggak tahu. Kondisi di sananya. Iya ya? kondisinya gimana. Terapisnya sendiri juga nggak bisa memastikan karena kan anak ini belum bisa bicara. Jadi ditanya juga ya, tapi dampaknya kelihatan. Walaupun penyebabnya pastinya belum tahu apa. Gitu. Jadi kasihan banget. Yang bahkan sekarang ini saya tanya juga ke terapisnya nih. Kondisi anak saya itu sebenarnya menurut saya anak ini lumayan mandiri. Dan itu sebenarnya bagus kan kalau menurut kita sebagai orang tua. Betul. Kayak untuk makannya, untuk Bisa mandi, sendiri. iya untuk yang sehari-hari lah, aktivitas sehari-hari. Itu kayak dia bisa sendiri untuk anak seumuran dia. 4 Tapi tahun ya? Iya, baru mau 4 tahun. Oke tahun ini. Tapi malahan menurut psikolog anak ini tuh tidak bagus untuk anak. Ini tidak bagus karena dia itu jadi berkembang terlalu cepat, tidak sesuai sama usianya. Iya. Malahan emosi dia yang harusnya dia luapkan seperti anak lain itu kan harusnya dia ada tantrum. Iya, Nangis, mau rewel, ini, mau itu. iya, manja. Itu kok nggak ada di anak ini. Kenapa? Oh, karena itu dampak psikisnya dia nih. Jadi dia itu mengalami guncangan, trauma, mengalami pokoknya semua itu dia alami. Tapi karena dia melihat saya, ibunya nih kok kayaknya susah banget nih, kayak hidupnya kok harus ini kerja, Iya. terus harus ngurus dia juga. Banyak banget pekerjaan yang harus saya kerjain dalam satu hari, nggak ada waktu untuk dia. Jadi dia nih ngerasa dia harus jadi anak yang membantu saya. Membantunya itu ya dengan cara itu, dia nggak rewel, nggak seperti anak lain. Dia makan juga gampang, cepet gitu, mandi juga akhirnya dia sendiri. Bisa. Iya, jadi itu tuh malahan nggak bagus. Jadi karena pengertiannya dia ke saya, malahan dampaknya buruk banget ke dia. Jadi kayak dia mengorbankan dirinya sendiri demi orang tuanya. Tapi itu bisa efek sampai besar gak sih kak? Sampai dia. Nah, justru itu katanya trauma ini tuh bakal melekat ke anak sampai dia dewasa, sampai kapanpun itu kan melekat karena itu di alam bawah sadar. Makanya sekarang ini perlu banget menghilangkan traumanya itu. Tapi masih jalan Masih terapis. jalan terus. Jadi kayak terapi saya terus rutin supaya menghilangkan si traumanya ini dulu nih. Karena kalau kita nggak hilangkan trauma, dia nggak bisa menyalurkan emosinya. Jadi speech delay-nya dia ini sampai kapanpun nggak akan bisa teratasi. Karena penyaluran emosinya dia ini yang nggak bisa. Karena kan dia melihat saya sulit nih. Betul. Dia nggak bisa rewel depan saya. Iya. Dia nggak bisa tuh nangis yang sampai gimana, nggak bisa. Karena dia mikir nanti mama saya tambah sulit. Gitu. Saking pengertiannya. Mm-mm. Dan ternyata trauma itu harus disembuhkan. Harus. Jadi kayak saya diinfo dalam 3 tahun ini saya benar-benar harus kejar. Karena nanti begitu usianya makin dewasa itu akan Malah lebih susah. sulit lagi. Iya. Karena mereka justru punya pemikirannya sendiri. Iya, lebih sulit lagi. Betul. Gitu. Merinding teman-teman. Iya. Ini ya berat juga sih ya. Mm. Jadi orang tua juga harus tahu gitu ya. Harus Kalau tahu, iya, bahwa dampaknya itu bukan cuman ke kita ke kita yang doang, gede. tapi ternyata
anak itu juga walaupun dia hanya menyaksikan tapi dia juga kena gitu, dan lebih parah ke anak kecil karena dia kan apapun yang masuk akan dia ingat. Diterima. Iya. Kalau kita kan masih udahlah bisa, udahlah bisa, tapi kalau anak kan beda. Betul, Iya. betul. Kak, tapi setelah kejadian kakak yang cukup panjang ini, kakak pernah gak sih ngalamin kesepian? Kesepian itu ya, kesepian ada. Yang terasa banget itu Saat apa tuh? hari anak saya itu diambil dari saya. Yang September itu berarti? Yang 10 September itu. Oh. Jadi di hari saya udah teriak-teriak kan waktu anak saya dibawa dari mall itu, saya kan teriak-teriak tuh cari bantuan kan. Saya bilang anak saya diculik. Tapi emang apa ya, orang-orang itu biasanya untuk kasus-kasus kayak gitu tuh nggak gitu mau campur tangan lah. Oh iya. Biasanya cuma iya kenapa bu, kayak cuma gitu. Padahal ya saya udah sampai cari-cari ke security gitu kayak ya ditanggapinya gitu aja kan. Di saat saya itu berusaha nih sampai saya udah ke kantor polisi, saya bilang anak saya diculik, terus dibilang oh kalau bapaknya yang ngambil nggak bisa dibilang penculikan. Nah di saat itu tuh saya benar-benar ngerasa bukan cuma kesepian sih sebenarnya, karena di saat itu tuh saya baru benar-benar sadar ada yang hilang dari diri saya, itu sebagian diri saya tuh kayak hilang. Jadi kayak kalau orang bilang melahirkan itu sakit, kayak maksudnya sakit masuk rumah sakit diinfus apa itu sakit. Ini tuh sakit yang tidak berdarah, nggak kelihatan. nggak kelihatan. Jadi di saat itu tuh detik itu menit itu saya benar-benar ngerasa lebih hebat daripada waktu saya melahirkan, waktu saya apa itu lebih hebat. Itu sakit yang benar-benar kalau orang bilang kayak mau mati itu sakit. Mungkin di saat itu tuh saya ngerasain itu. Mati perlahan. Iya, di saat itu saya benar-benar ngerasa, aduh, anak saya hilang nih. Kayak gitu, kayak ada apa ya? Benar-benar sebagian diri saya tuh kayak saya hidup aja tuh. Sorry ya, saya kebawa emosi kayak saya tuh ngerasa kayak apa gunanya saya hidup kalau nggak ada si anak ini? Karena hidup saya itu kayaknya buat dia gitu loh. Kayak sorry ya, kayak saya tuh apa ya, kayak waktu saya digugat, kayak waktu saya tuh mengalami kekerasan, itu tuh bener-bener saya bergantung sama anak ini bergantung sama saya. Untuk dia hidup harus saya yang ngurusin. Dan penyemangat saya yang bikin dia. Jadi untuk apa-apa itu saya selalu inget nih, ada anak ini, lu harus kuat demi anak ini, harus tetap hidup demi anak ini. Tapi di saat anak itu nggak ada ya gimana gitu. Bukan cuma kesepian aja sebenarnya. Kalau kesepian itu kan kayak mungkin rasa kehilangan yang gimana gitu kan, mungkin bisa digantikan sama orang lain. Tapi ini tuh nggak bisa. Siapa sih yang bisa menggantikan anak itu? Ya itu yang kayak bahkan setelah anak ini diambil pun saya tiap malam itu kayak tidur kan biasanya selalu ada dia nih ya. Kayak ngerasanya nggak ada apa-apa, kayak nggak ada siapa-siapa. Walaupun di rumah saya ada orang, walaupun saya di tengah keramaian, kayak pergi ke mall, pergi kemana, itu saya ngerasanya suara bising itu tuh kayak nggak ada apa-apanya, nggak menarik perhatian saya, sama sekali nggak menarik perhatian saya. Itu benar-benar saya nggak tahu ya itu namanya perasaan apa. Pokoknya ya itu perasaan yang saya alami di saat anak ini nggak ada. Mungkin kesepian atau mungkin ya nggak tahu lah apa gitu. Campur lah ya istilahnya. 4 bulan berarti ya? 4 bulan tuh saya nggak ketemu sama sekali. Sampai akhirnya kan saya bisa ketemu itu nggak sengaja juga. Jadi anak saya ini sempat kan dibawa ke luar negeri nih. Saya sempat dibawa ke luar negeri. Jadi saya dapat info ada terbitnya paspor anak saya. Ini juga yang maaf kata nih ya, sekarang udah terbukti bahwa ada pemalsuan di situ. Ada pemalsuan. Karena anak ini kan harusnya dengan persetujuan saya kalau mau penerbitan paspor. Oh iya. Ya kan? Harus juga ada dokumen-dokumen asli. Harus juga ada dokumen asli saya, bukan cuma anak doang. Jadi kayak kan? Iya, KTP saya, surat persetujuan yang ditandatangani oleh saya. Terus paspor saya. Ternyata setelah saya cek adalah pemalsuannya gitu. Terus ibunya pakai nama kakak tapi juga? Data yang diajukan untuk permohonan paspor anak ini pakai data saya. Itu nggak mungkin dong. KTP saya kan di saya, paspor saya di saya, bahkan dokumen akte lahir anak aslinya itu semua ada di saya. Nggak mungkin bisa pengajuan paspor kalau saya nggak muncul. Sedangkan pada saat itu saya lagi di BAP di
Polda. Pada saat permohonan paspor dan paspor itu terbit, saya lagi BAP di Polda. Saksinya siapa? Ya penyidiknya. Dan surat BAP-nya itu. Nggak mungkin saya bisa ada di 2 tempat kan. Saya hadir ke imigrasi dan di Polda. Nggak mungkin. Gitu. Itu parah. Jadi karena dia sempat dibawa ke luar negeri, waktu Januari ya, itu saya nggak sengaja kan, saya lagi ke mall nih. Saya lihat dari, kan jadi dia posisi tempat mainnya di sebelah sini, kaca. Terus saya baru naik dari tangga, dari eskalator. Waktu saya naik dari eskalator, saya lihat nih dari di sana. Ada anak saya. Walaupun saya lihatnya cuman sekilas gitu ya, tapi namanya ibu, nggak mungkin lah nggak bisa kenalin anaknya. Masih gitu. Tahu gesturnya, badannya. Iya, saya lihat itu anak saya. Pada waktu itu kan saya sama teman saya nih, karena emang pergi janjian sama dia. Terus saya bilang, itu anak saya. Dia bilang, bukan ah. Saya bilang enggak, saya yakin itu anak saya. Saya cepet kan, saya ke sana. Karena udah 4 bulan nggak ketemu, gimana sih rasanya gitu, mengobati rasa kesepian saya, kehilangan. Jadi ya saya cepet ke sana, saya izin dulu. Pak, itu Pak atau Mbak ya, saya lupa. Itu anak saya di dalam, saya masuk ya. Oh iya Bu, silakan. Saya masuk. Begitu saya masuk kan, loh kok anak saya dibawa lari nih sama mbak siapa saya nggak kenal. Jadi saya teriak-teriak dong di situ, Mbak, kamu yang bawa lari anak saya laporin polisi ya, penculikan loh. Iya. Yang saya heran, saya kan nggak kenal dia. Iya. Kok dia begitu lihat saya, dia langsung lari bawa anak saya. Siapa orang ini gitu kan. Jadi ya saya panik dong sebagai ibunya. Anak saya mau dibawa kemana lagi nih? Iya. Gak lama bapaknya datang. Saya baru oh ya mungkin ini pengasuhnya. Gitu. Baru bapaknya datang. Sampai tahu ya, tapi. Iya, tapi kan berarti kan ngeri sekali dong. Berarti berarti si pengasuh ini artinya udah dikasih tahu kalau lihat saya dia harus lari. Loh kenapa? Padahal saya ibunya. Saya punya hak untuk ketemu anak saya. Harusnya nggak boleh lah. Kayak mencegah saya ketemu anak itu kan gimana ya gitu kan. Jadi begitu saya udah lihat nih dia nggak tahu di mana, saya tanya lagi. Pintu keluar cuma 1 kan? Iya cuma 1 Bu. Tapi karena kasus saya juga udah viral pada saat itu, pengunjung yang di sana itu ada yang kasih tahu saya, Bu, yang tadi lari itu ya? Saya bilang iya, kemana ya Mbak? Itu Bu masuk ke dalam sana. Jadi memang saya dibantu juga nih sama netizen. Oh iya di dalam sana. Oke lah saya masuk. Begitu saya masuk, oh iya saya lihat nih anak saya dalam ruangan. Langsung bapaknya ini ngambil anaknya. Langsung dia dorong saya, pukul saya, benturin saya ke pintu kaca. Terus bahkan ada cekik saya berkali-kali. Itu lumayan lama lah, 1/2 jam. Ini lu masih begitu kelakuannya, minggir. Justru saya mau ngasih baju anaknya. Itu ada videonya ya Kak? Iya ada. Itu siapa yang videonya? Teman saya, karena kan dia bilang udah lu ke sana aja deh. Dia bilang gitu, udah lu ke sana aja. Make sure juga ya. Karena kan dia yang udah tahu nih. Jadi dari kejadian saya di KDRT dari awal, kalau kita nggak bawa sendiri buktinya, biasa polisi itu tidak mau menangani kasus. Iya. Jadi kita harus bawa. Bahkan udah ada bukti pun bisa jadi kasus ini nggak jalan. Gitu. Jadi udah dia bilang, makanya videonya itu sebenarnya nggak lengkap. Lengkapnya itu di CCTV mall. Lengkapnya ada CCTV-nya dan udah olah TKP, udah diminta juga sama pihak kepolisian. Karena kan itu namanya CCTV kan nggak mungkin dong direkayasa. Iya. Iya, rekam semua jelas di situ. Sampai saya dicekik itu, saya ditolongin sama pengunjung juga yang di sana. Iya. Karena kan dia ngeh, oh ini ibu kasus yang waktu itu ya gitu. Jadi ditolongin. Jadi kadang-kadang viral itu ada efeknya juga, menyelamatkan nyawa kita sendiri. Kalau enggak, pasti kan saya juga orang pasti nggak peduli lah. Iya siapa ngapain lah ikut campur gitu.
Panjang ya. Panjang ceritanya. Prosesnya juga. Yang bahkan 13 Januari deh kalau nggak salah waktu itu. Saya udah minta panggil security, itu security lama banget datangnya. Bener-bener lama sampai akhirnya ibu-ibu yang di sana itu bantuin saya, dibilang, "Panggil dong security-nya, bawa aja ke kantor polisi, bawa aja semuanya." Barulah akhirnya security tuh mau giring si saya, bapaknya dan anak ini semua ke kantor polisi. Kalau enggak, tadinya itu kayak dibilang, Kayak takut jatuhnya atau gimana? nah itu yang saya bingung tuh gini, kan udah kejadian nih, saya korban, tapi saya yang minta tolong lama banget datangnya. Terus yang kedua saya korban, malah saya yang mau diamankan. Dengan alasan gini, bapaknya bilang, saya member, saya yang bayar. Kan lucu sekali kan, padahal saya korban loh. Bukan masalah siapa yang bayar, tapi kan saya korbannya. Kalau mau diselesaikan ya ayolah kita ke kantor polisi. Malahan saya doang yang mau digiring awalnya. Saya korban, saya yang digiring, kan lucu banget kan gitu. Iya. Akhirnya ibu-ibu itu bilang, oh nggak bisa gitu dong Pak. Jadi dengan bantuan netizen akhirnya digiringlah semua. Tapi itu pun sampai di polsek sana ya, saya juga masih mengalami apa ya, nggak boleh pegang anak saya lah. Sama polisinya? Sama bapaknya ini, saya nggak boleh pegang anak saya. Terus ada kejadian lagi di sana, yang saya dilaporkan atas dugaan KDRT. Malah saya yang dilaporkan, saya KDRT dia. Jadi ini kejadiannya itu, saya kan mau peluk anak saya, pasti kan. Jadi saya panggil dia, Denzel. Terus nggak dikasih. Saya mau peluk dia dong, saya berusaha mau peluk dia nih, nggak dikasih. Saya didorong pakai badannya dia, si bapaknya ini. Saya jatuh. Terus karena saya terus pegangin anak saya nih kan saya mau peluk dia kan, saya jatuh ke lantai. Akhirnya anak saya juga terlepas dari gendongannya dia. Nah akhirnya kan saya tangkap dong di lantai. Saya tangkap di lantai, tangan anak saya itu masih dicengkram kencang banget. Dia udah nangis karena saya takut kenapa-napa, tangannya kan ketarik ke belakang gitu ya. Saya takut, saya gigit lah tangannya si bapaknya ini. Malahan itu saya dilaporin ke polisi, dibilangnya saya melakukan kekerasan dan penganiayaan. Itu makanya saya bilang kayak lucu sekali kayak hukum di negara ini. Padahal kalau kita mau ngomong ya, kejadian itu yang melerai itu polisi. Waktu saya gigit, yang melerai itu polisi. Tapi kok ya emang maksudnya memang kewajibannya dari polisi ini adalah menerima setiap laporan. Tapi kan juga harus disaring. Laporan ini apakah bisa berjalan atau enggak. Kalau nggak bisa berjalan, ya udah. Susah sih ya kalau udah pihak mungkin yang lebih tinggi agak. Nah itu yang makanya saya bilang agak lucu aja lah gitu. Sedangkan laporan saya nih, yang saya laporkan itu, yang saya dipukulin sampai memar parah, bengkak, sampai saya masuk rumah sakit. Prosesnya lama. Itu prosesnya lama banget. Dan gak bisa bilangnya sih tertunda karena pemanggilan terhadap terlapor ini gak berjalan dengan baik. Jadi maksudnya si terlapor ini dipanggil, gak datang. Udah sampai panggilan kedua, gak datang. Harusnya kan menurut saya tetap bisa lanjut. Kenapa? Karena sudah ada bukti yang sangat kuat berupa CCTV. Anggap lagi nih, ini bukan kasus KDRT. Misalnya kasus pembunuhan, kerekam CCTV. Mungkin gak ditunda? Nggak mungkin, karena harus kan. Karena harus. Ini karena kasus ini dianggap sepele, makanya begitu. Susah juga sih. Susah. Gitu ya. Karena itu tergantung orangnya juga. Kadang-kadang tergantung tergantung pihaknya, pihak. Yes, betul. Kan ini tadi udah kesepian ya Kak. Tapi Kakak pernah gak sih ngerasa setelah semua kejadian juga pasti kan ada sedih, kecewa juga, putus asa juga. Sampai putus asa atau enggak Kak waktu itu? Kalau sempat mau bunuh diri gitu, sempat ada pikiran gitu. Itu kapan tuh? Itu pada waktu yang habis saya dipukul itu. Kenapa kayak saya tuh udah kayak zombie kan pada waktu itu. Orang tuh pada nanya, kok diem aja dipukul, kok gak bales? Kalian tahu gak kondisi saya pada saat itu? Saya udah 3 hari itu saya gak makan dan gak tidur. Yang 10 dari tanggal 10 sore itu kan saya sampai 12 ya? Sampai 12 itu udah 3 hari. Itu saya gak makan dan gak tidur. Bener-bener gak bisa masuk makanan dan gak bisa tidur gitu. Pasti sih. Jadi kalau orang bilang kok diem aja, ya itu karena pada saat itu saya udah kayak zombie. Masih bisa berdiri aja udah bersyukur kayak gitu. Terus kalau kecewa Kak? Kecewa itu sih lebih ke apa ya, ke instansi.
Karena kan saya tuh sebenarnya berharapnya bisa diproses lah gitu ya laporan saya yang KDRT terutama. Terus kalau masalah yang anak itu susahnya karena memang belum ada hukumnya katanya di sini. Belum ada, nggak kayak kalau misal di luar negeri kan kita suka Banyak. nonton tuh, iya kayak KDRT itu sebenarnya nggak perlu sampai kita yang datang ke kantor polisi ngelapor, bawa bukti apa itu nggak perlu. Bahkan kayak tetangga hanya dengar teriakan dari sebelah aja kalau dia telepon, tetangga gue nih kayaknya kenapa nih? Sesuatu. Iya, langsung datang. Ya ke dicek. Kalau di sini kita udah datang, udah bawa bukti udah apa aja sulit. Banyak prosesnya yang harus dilalui, teman-teman. Iya, itu saya sebenarnya kecewanya lebih ke instansi sama ya kok nggak ada tindakan yang nyatanya gitu. Kayak ini kan kalau misalnya si terlapor ini anggaplah dia pelaku kan, ya sudah pastilah dia kalau dipanggil dia menghindar. Betul. Terus masa nggak lanjut? Ditangkep lah. Maksudnya harus Ya harus ada nyari atau ada upaya paksa apa Iya. gitu. Kalau enggak ya buat apa kita melapor? Buat apa? Sila kayak maling dipanggil ya lah. Iya panggil ya udah pasti dia lari. Nggak mungkin dia ngaku datang Pak saya maling nih, nggak mungkin. Kalau itu emang kayak kalau ngaku emang mau tinggal di situ mungkin ya. Iya, nah itu kecewanya tuh saya ke situ. Tapi apakah kejadian itu merupakan lowest point kakak? Lowest point saya ya. Itu pada waktu itu yang saya bilang waktu anak saya sadar bahwa anak saya ini nggak ada di samping saya nih. Tim 4 bulan itu ya kak? Iya, itu benar-benar saya ngerasa kayak hancur banget, kayak mau mati juga iya. Tapi di situ juga tuh saya kayak ngerasa, kan saya banyak lingkungan saya kan ada kerabat, saudara, temen gitu kan. Kayak di saat itu tuh saya baru tahu siapa nih orang yang benar-benar ada di pihak saya. Oke. Karena dari mereka itu kayak mereka yang bilang saya, lu tetap harus makan. Kalau lu nggak ada makan, lu nggak bisa bertenaga. Betul. Lu gimana mau lawan mereka ini? Lu nggak bisa melawan mereka. Kita harus kuat. Kita harus kuat. Kayak minimal makan 1-2 suap nggak apa-apa. Minum tetap. Kalau nggak ya gimana gitu kan? Kita nggak bisa hidup. Kita nggak kuat. Kita nggak akan bisa melawan mereka ini. Nah terus ada lagi. Ada yang bilang ke saya gini. Lu harus selamatin anak lu. Justru itu motivasi terbesar saya. Walaupun kita nggak tahu kondisinya anak ini di sana dirawat dengan baik atau enggak. Tapi yang pasti anak ini pasti nyariin lu nih. Nyariin mamanya. Jadi lu harus berusaha, lu harus kuat gimana pun caranya lu harus selamatin anak lu. Ini kalimat yang bener-bener apa ya? Bikin saya tuh kayak oh iya bener juga. Harus lebih kuat. Harus lebih kuat, harus berjuang, gak boleh nyerah gimana pun caranya. Mau datang nih ke instansi manapun, semua datengin, semua bikin laporan demi bisa selamatin si anak ini. Gimana pun caranya, ya kayak gitu. Pasti sih. Karena kalau udah bawa anak ya pasti beda sih. Karena kita yang ngerasain istilah kalau perempuan ya, misalkan hamil lahiran itu betapa bukan capek, sakitnya, perjuangannya panjang gitu 9 bulan, anak yang ngurus dari kecil, dari bayi nyusuin, nah itu prosesnya panjang dan pasti ikatannya lebih kuat sih, ikatan batin. Tapi apa aja sih kak yang kakak dapetin misalnya hikmahnya gitu? Hikmahnya ya nomor 1 sih, saya jadi kurang lebih paham hukum. Jadi belajar, iya kayak jadi saya tahu prosesnya kalau membuat laporan harus seperti apa. Iya, itu nomor 1. Terus yang kedua ya pelajaran hidupnya saya jadi tahu orang-orang yang benar-benar tulus ke saya itu siapa aja nih, bukan yang cuman ngomongnya doang. Itu siapa aja. Banyak yang bantuin kayak yang banyak, walaupun bantunya bukan dalam bentuk apa ya kayak cuman saran doang. Coba deh ke sini. Nemenin atau saya juga jadi dikenalin lah, jadi banyak kenal ke orang-orang baru yang kan ternyata dari situ saya baru tahu kasus yang kayak gini ini tuh udah banyak banget. Kayak saya ketemu sesama korban yang anaknya dipisahin juga, korban KDRT juga, itu tuh banyak banget dan rata-rata dari mereka itu ya kendalanya di
sistem negara ini. Negaranya, oke. Gitu. Balik lagi nih ke yang tadi. Pada saat kan kalau kakak udah menceritakan nih apa yang terlintas pada saat anak kakak diambil. Tapi setelah ketemu lagi nih kak, Setelah ketemu lagi. apa yang terlintas di hati kakak, di pikiran kakak? Nah, itu kesulitan pada kakak? saat kalau pertama kali ketemu itu kan sebenarnya Januari ya. Iya. Tapi anak tuh belum kembali ke saya. Karena ini yang saya bilang, selama di kantor polisi aja malahan Nggak boleh. saya korban, saya yang disuruh stay di sana, pelakunya disuruh pulang Diamankan. bawa anaknya. Kan saya jadi Bingung. gimana loh ini ceritanya, ini tuh anak saya loh. Terus dari itu berapa hari kak? Jadi Akhirnya dari ketemu. Januari itu akhirnya setelah si bapak kanitnya ini datang, Mm-mm. bapak kanitnya bilang, wah bapak nggak boleh gitu dong, kayak maksudnya carilah jalan tengah, nggak boleh dong bapak kuasain anak sendiri. Ini saya juga terima kasih banget nih sama si bapak ini ya, karena dari dia akhirnya bolehlah anak ini kan masih terapi, ya udah bolehlah anak ini silahkan ayahnya yang pergi antar terapi, tapi kalau weekend sama saya. Itu dari Januari sampai April, kira-kira 3 bulan lah. Jadi setiap weekend aja anak ini sama saya. Dan itu setiap weekend anak ini sama saya tuh awalnya anak ini juga emang agak, saya lihat ya dia memang agak, mungkin 4 bulan gak ketemu saya kan, dia juga awalnya kayak bingung. Dia kayak ngenalin ini muka siapa, ini suara siapa, tapi dia ragu-ragu gitu. Kayak terus saya baru bilang, Den ini mama nih. Tapi abis itu dia langsung, saya ajak pulang kan gitu, dia langsung tahu, oh ini rumahnya. Dia bisa langsung tahu mainannya di mana, kamarnya di mana. Dia langsung tahu gitu. Terus nggak lama dia mulai tuh lakukan kebiasaan dia lagi. Dia kalau tidur itu kan selalu di atas perut saya. Gitu. Jadi dia langsung. Nah, terus saya langsung, oh iya nih anak berarti lagi proses mengingat kembali gitu. 4 bulan juga bukan waktu yang singkat ya? Apalagi nggak ketemu saya sama sekali. Dan dia kan di sana tuh sebenarnya tempat asing. Karena kan dia dari awal memang tinggalnya sama saya. Terus tiba-tiba ketemu muka baru, apa baru, itu menurut saya proses adaptasinya dia itu luar biasa sekali gitu. Dan itu yang mungkin bikin dia terguncang. Yang sampai penyaluran emosinya ini nggak bagus. Makanya kan dia, kalau menurut terapisnya itu kan sampai Maret pertengahan baru dia bisa mulai mengikuti instruksi. Dan itu pun setelah, artinya setelah dia ketemu lagi sama saya. Iya. Di Januari. Terus pendekatan lagi. Terus ya saya ajak main-main lagi. Nah itu baru dia mulai bisa mengikuti instruksi. Gitu. Tapi kalau ibu dan anak pasti ini ya cepet ya. Pasti lebih istilahnya. cepat. Iya karena kan dia tuh sebenarnya hanya lupa sesaat. Iya. Karena udah lama gak ketemu ya mungkin agak berubah. Iya kan pasti beda. Iya pasti kan ya agak berubah. Terus nah lama-lama mungkin dia juga, kalau saya sih menurut saya anak saya ini bisa mengenali bau badan ibunya. Iya. Jadi kalau tidur itu dia kan selalu nempel saya nih. Jadi kayak dia nempel lama-lama dia jadi oh iya nih kayak gitu. Bener nih orangnya gitu. Iya bener nih ini Istilahnya. gitu. Perasaannya happy. Ya saya Kak. seneng banget tapi agak sebenarnya awal-awal itu agak nggak percaya juga. Kok saya Bingung bisa ya? ketemu? Jadi makanya saya bilang ini tuh kayak bener-bener bantuan dari yang kuasa banget. Anak ini kan sempat keluar negeri tuh. Kok bisa banget, pas banget hari itu saya ke sana lagi janjian. Padahal itu kan saya habis terapi bahu saya nih, fisioterapi kan saya lanjutkan. Saya habis terapi, kebetulan teman saya ke sana janjian di mall itu. Janjian mau nggak nih ke sana? Oh iya oke. Begitu udah sore mau cari makan, ya udah yuk kita cari makan. Pas lagi itu saya ketemu. Itu kayak bener-bener Gak ada yang tahu loh. gak ada yang tahu. Itu bener-bener rahasia langit lah gitu. Bisa banget saya hari itu ketemu di situ. Takdirnya hebat sih. Kayak agak nggak percaya juga kan, tapi ya Bingung. iya kayak tapi saya yakin itu anak saya karena begitu saya lihat modelannya gitu kan, saya yakin banget itu anak saya. Gitu. Makanya kayaknya seneng banget gitu. Hebat. Yang lebih saya seneng lagi itu pada waktu akhirnya saya jemput anak saya. Karena kan selama ini tuh kayak saya selalu bawa dalam doa juga ya. Kayak saya selalu bilang, Denzel tenang aja, mama pasti jemput. Kayak saya bilang gitu, karena kan saya tahu nih anak ini kan pasti ada rasa takut. Terus kan dia juga masih kecil, belum bisa ngomong. Betul. Belum bisa kayak bilang mau kabur juga kan nggak mungkin kan dia kan. Jadi tuh ya saya nggak berharap kayak dia diantar, itu kayaknya kemungkinan kecil. Makanya tuh dari awal saya berproses itu saya selalu bilang, Denzel tenang aja, nanti mama pasti jemput.
Saya selalu bilang gitu, nanti mama pasti jemput. Waktu saya dari ketemu Januari sampai ke itu juga saya selalu bilang, Denzel tunggu mama. Kayak saya selalu bilang sama dia gitu kan, Denzel jadi anak yang baik, penurut ya. Denzel tetap makan yang banyak, tetap sehat-sehat. Kamu tunggu, nanti mama pasti jemput. Kayak setiap kali Sabtu Minggu itu saya selalu bilang gitu, Denzel jadi anak yang baik dulu, terapi dulu, ayo biar cepat sembuh, nanti mama jemput. Dan ternyata kebuktikan kayak omongan saya itu dari selama Januari itu, karena saya omongin terus setiap Sabtu Minggu kan, berarti paling selama 2 bulan itu paling cuman ke 10 kali lah gitu ketemunya gitu kan. Itu saya omongin terus, kebukti menurut terapisnya sejak Maret pertengahan itu anak ini mulai bisa mengikuti instruksi gitu. Jadi kayak menurut saya, wah anak ini sebenarnya cerdas ya, cuman sayang karena emosinya dia yang nggak bisa tersalurkan, traumanya dia itu menyebabkan dia jadi kondisinya begini, nggak sesuai lah gitu perkembangannya. Mungkin kalau aku jadi anak dengan kata-kata kakak, pasti aku akan mikir kayak, berarti aku tuh percaya. Percaya sih itu. Kayak dia yakin, oh iya tenang aja nih, saya jadi anak baik dulu. Nanti kalau saya udah sembuh, saya udah baik, mama saya pasti akan jemput. Nah jadi makanya dia mau ikutin instruksi kan. Nah itu bagusnya. Denzel hebat. Terus kan tadi kita udah ngomongin struggle-nya lah ya, istilahnya yang sedih, kekecewaan kakak gitu. Tapi ada gak sih Kak momen bahagia yang mungkin sama Denzel gitu yang kakak inget banget? Yang saya inget banget, waktu saya jemput dia itu. Berarti Bener-bener yang Maret April, ya? Oh, April saya jemput dia. Itu bener-bener pas saya nyampe ya ke sana kan, saya dikawal tuh kan sama ada security juga. Saya dikawal, begitu diketok rumahnya, oh iya sebentar gitu, sebentar. Begitu anaknya keluar, dia lihat saya kan, dia langsung senyum, terus dia langsung peluk saya, udah langsung minta gendong, ya udah saya gendong. Bahkan kayak orang ngomong apa aja tuh dia udah nggak peduli, ya udah dia pokoknya udah gendong tuh, udah ketawa-ketawa, udah apa, ya udah saya seneng aja gitu, karena kan artinya ini anak berarti dia mikir, oh ya inilah saatnya saya dijemput, inilah saatnya saya pulang gitu. Ya jadi selama perjalanan juga ya udah dia udah ngoceh-ngoceh, kayak cuma babbling aja sih, kan dia belum bisa bicara ya. Dia cuma babbling, tapi ya bener-bener semangat aja lah. Yang bahkan di bulan Mei ya, kan saya masih lanjut nih terapinya. Di bulan Mei, terapisnya itu udah ngomong ke saya, Mami selama saya terapin Denzel nih ya, udah 6-7 bulan ini, baru pertama kali ini loh saya lihat Denzel itu ketawa. Dia lagi duduk kan, main, tiba-tiba dia mungkin ingat sesuatu yang membahagiakan, dia bisa ketawa lepas banget. Ini saya baru pertama kali, dan ini saya ngerasa kayak bukannya apa ya, kayak saya senang juga bahwa oh berarti anak saya udah membaik. Tapi ada rasa sedih juga, karena jadi saya mikir, berarti selama ini tuh dia seperti apa diperlakukan di sana, kok bisa sampai nggak ketawa gitu. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Nah itu yang bikin saya sedih juga. Bahkan saya tanya juga kan ke psikolog kan, biasa nggak sih kita itu tahu anak ini selama ini mendapat perlakuan tuh seperti apa sampai dia tuh ngaruh banget gitu. Nggak bisa, karena kan anak ini belum bisa ditanya. Kecuali dia udah bisa bicara, dia bisa ditanya, mungkin bisa digali lebih dalam lagi. Tapi karena nggak bisa ya kita nggak tahu. Jadi kita sementara ini hanya bisa fokus ke penyembuhannya aja, masukin memori bahagia lagi, dan mulai ya jangan ada yang ribut-ribut lagi lah gitu. Kalau bisa semuanya yang happy-happy, ajak dia main, ketemu teman-temannya. Dan ya saya untungnya gitu kan, saya tetap lanjutin terapinya. Terus ya emang udah ke beberapa psikolog sih, memang pendapatnya anak ini harus ketemu sama teman-teman seumurannya. Karena kan selama nggak sama saya kan sekolahnya diberhentiin tuh. Berarti kan dia kemungkinan besar tidak ketemu sama anak-anak seumurannya. Jadi dia nggak bisa bersosialisasinya ngulang lagi. Dan dia nggak bisa bebas. Karena kalau sama orang dewasa kan lain. Belum lagi kalau dia rewel, belum tentu ditanggapi rewelnya ini. Betul. Karena kan namanya anak ya, namanya rewel. Kalau kita sebagai ibu anaknya rewel, oh iya anak gua sendiri nih. Tapi kalau orang lain kan belum tentu. Bisa jadi malah diomelin, disuruh diem. Ya gitu. Susahnya itu. Tapi kakak ada ketakutan gak sih kayak mungkin akan terjadi keulang kembali? Ada. Justru ketakutan saya terbesar itu adalah, kan anak ini lagi saya terapi. Kalau keulangan lagi, wah bisa hancur nih anak ini masa depannya.
karena dia pasti traumanya kan berat banget. Jadi kekecewaan saya itu kan tadi itu ya ke instansi. Ketakutan saya itu ini karena si pelakunya ini masih entah ada di mana dan nggak dicari juga. Jadi ya khawatir aja saya, bisa jadi nanti ketemu di mana keulang lagi antara saya yang dipukulin atau anak saya diambil atau anak saya dipukulin juga kan saya Kita nggak tahu. nggak tahu. Nah itu Semoga kasusnya. semoga bisa ada gimana ya. Saya bingung juga soalnya kan ini instansi gitu loh. Semoga cepat. Semoga cepat prosesnya. Semoga cepat kelar semuanya, Hmm. segalanya. Biar bisa jadi hidup juga lebih tenang, ada kepastian hukumnya buat saya juga. Betul. Ada kepastian, oh iya nih, saya merasa bahwa saya sebagai warga negara, hak saya dilindungi. Bahwa keamanan saya dan anak saya dilindungi oleh negara ini gitu. Bukannya cuman ada negara masukin di kertas doang gitu, ada undang-undangnya tapi kok Nggak Jala- dilaksanakan. iya, pelaksanaannya kan dibilangnya kan setiap warga negara itu sama di mata hukum. Tapi kok ini kayaknya ada perbedaan nih gitu. Mana nih guys? Semoga cepat kelar semua kasusnya. Amin. Kak, Mm-mm. kan kakak lumayan panjang nih. Ceritanya. Bukan, maksudnya banyak lah yang udah kakak Iya. lewatin. Ada nggak sih kak temen atau mungkin orang tua yang kakak jadiin temen curhat? Ada. Pastinya kan yang pertama yang terdekat itu kan keluarga dulu ya. Iya, pasti. Dari orang tua, kakak adik. Yang selalu kayak kalau saya ada apa-apa tuh saya selalu nanya juga, ini gimana nih? Lebih baik gimana? Iya, ini aduh kita harus ambil langkah gimana. Terus yang kayak nemenin saya juga waktu saya berusaha untuk samperin anak saya. Terus yang waktu saya nggak sengaja ketemu saya dipukulin kan saya juga langsung kabarin gitu kan. Saya lagi ini nih kondisi habis dipukulin nih gitu kan. Itu juga mereka kayak datang langsung gitu. Terus ada ya teman saya juga nih, teman kerja saya yang tahu kondisi saya kan. Yang ada lah di setiap kejadian saya dipukul itu. Karena kan saya setiap kali mau apa-apa kan saya selalu bilang nih, boleh gak ditemenin? Karena saya takut. Terus terang aja kan saya juga ada trauma dong. Namanya udah pasti. beberapa kali dipukulin. Lama itu proses. Iya, dan saya juga mikir, aduh boleh gak ditemenin? Karena ya kan saya gimana ya, saya juga takut kalau saya digebukinnya parah atau saya sampai nyawa saya hilang itu kan amit-amit banget gitu kan. Jadi saya Gak ada yang nemuin, gak ada yang tahu. iya, jadi kayak saya setiap kali mau apa itu saya kayak selalu bilang mau ke sini nih, tolong dong temenin. Jadi ya itu teman saya itu. Bahkan sampai bos saya aja ikut saya nemenin, ikut nemenin untuk ngantar baju itu. Itu bos saya ikut nemenin. Karena dia saking lihat kan saya udah kayak zombie ya. Hari itu dia bilang, kamu tuh saya lihat udah pucat sekali mukanya. Udah gak makan gak tidur berapa lama. Kayak dia tuh ngerasanya kalau saya ditinggal sendiri nih saya mungkin bisa kolaps di jalan tiba-tiba gitu. Jadi ya itu bahkan dia bilang yaudah ayo saya temenin gitu, orang-orang terdekat itu. Bahkan ada sampai yang om-om saya itu, ini juga saya berterima kasih banget sama om-om ini. Kayak om ini kan mungkin pengalamannya di dunia bisnis itu udah lebih banyak. Jadi udah pasti dia perkara hukum, perkara urusan yang gitu-gitu tuh dia lebih paham. Yang bahkan saya sampai ada konsultasi juga nih. Aduh om ini saya gimana? Kayak dia bisa telepon, iya kamu gini ya, saya tahu nih kasus ini bisa dilapor nih, kamu coba minta bantuan polisi gini. Nah itu saya banyak dapat arahan dari si om ini untuk masalah hukum. Karena kalau enggak ya gimana kan sampai sekarang saya masih bingung gitu. Karena berkat si om inilah jadi saya ngerti prosesnya buka laporan ke sini ke sana kayak gitu. Ada nggak sih kak yang mau disampaikan untuk orang tua, adik, kakak, teman-teman dan bos kakak atau om tadi itu? Saya kalau buat kerabat, temen sama om ini, saya sih ucapin terima kasih banget. Yang saya tahu saya nggak mungkin bisa balas semua kebaikan itu gitu. Saya cuma berharap ya semoga Tuhan yang membalas semua kebaikannya itu sampai saya bisa ketemu lagi sama anak saya itu berkat bantuan kalian semua. Terus kalau saya ada pesan cuma buat, saya bingung juga ya sebenarnya mau pesan-pesan buat negara ini, untuk pemerintahan, untuk sistemnya. Itu agak bingung karena kan saya cuma warga sipil biasa. Saya punya kemampuan apa? Saya punya wewenang apa gitu kan nggak bisa. Jadi saya cuman mau minta tolong semoga kasus-kasus kayak gini ini kedepannya ditanggapi dengan serius. Terutama nih yang pemisahan paksa sama anak. Karena itu sebenarnya salah satu bentuk kekerasan
Dan ini kan haknya anak untuk ketemu orang tuanya itu juga dirampas sebenarnya. Jadi harusnya undang-undang perlindungan anak ini bisa lebih ada kekuatannya untuk melindungi si anak ini juga gitu. Terus ya kalau yang untuk KDRT ya tolonglah, ini kan sebenarnya bukan masalah ini luka ringan atau masih bisa aktivitas atau apa. Tapi seorang ibu biasanya itu kalau di KDRT, walaupun memar, walaupun terkilir, walaupun kepalanya bocor, dia tetap akan bisa beraktivitas. Kenapa? Karena dia memaksakan dirinya untuk tetap mengurus anaknya. Jadi bukannya dia ini nggak kenapa-napa loh. Dia ini kenapa-napa, dia ini terluka parah, tapi dia memaksakan dirinya. Jadi itu jangan dianggap kayak luka segini doang, ngapain lah lapor. Jadi tolong itu ditindaklanjuti dengan serius. Supaya ya jangan sampai lah ada korban jiwa dulu baru bisa ditindak. Terus yang terakhir, buat ibu-ibu yang masih berjuang sampai saat ini, berjuang untuk anaknya juga iya, berjuang yang KDRT juga iya, saya cuma bisa bilang ya semangat, jangan pantang menyerah gitu, karena semua bantuan itu bisa datang dari manapun. Bahkan kayak yang saya bilang, saya ketemu sama anak saya nggak sengaja, saya bisa kembali bersatu lagi sama anak saya, itu bantuan itu tuh bisa dari mana aja. Apalagi sekarang kan kita udah ketemu ya, kayak maksudnya sesama korban, kita bisa saling menguatkan, bisa saling sharing. Kalau misalnya ada butuh sesuatu ya bisa dimintain tolong ke sesama kita nih, yang kayak kita ya udahlah kita saling bantu aja. Kalau di proses saya begini, siapa tahu sama atau apa, jadi bisa saling bantu. Udah gitu aja sih. Harapan nih Kak, harapan untuk menjadi Kalita yang lebih baik di kedepannya gimana? Harapan saya ya negara ini mungkin bisa lebih kayak mencontoh lah dari negara-negara yang lain gitu, yang masalah hak asuh ya terutama ya. Karena kan sekarang hak asuh itu kalaupun kita di kertas hasil dari pengadilan, tapi ditanya nanti eksekusinya bagaimana, semua lepas tangan. Jadi gimana itu? Saya cuma mau tanyanya itu aja. Kalau enggak kan jadinya kita nih warga negara ini merasa di negara ini tidak ada kepastian hukum, tidak ada perlindungan untuk warganya. Nggak aman negara ini untuk kita semua ini. Kayak saya aja, anak saya walaupun udah di saya tetap merasa was-was. Karena apa? Nggak ada hukumnya. Nanti kalau ke depannya terjadi lagi, gimana? Saya harus apa? Gitu. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Karena hukum pasal mana yang melindungi saya? Pasal mana? Ntar kalaupun saya misalkan terjadi nih, saya mau melapor, pasal mana yang bisa dipakai? Nggak ada yang kayak oh ini nih, nggak ada. Itu. Semoga tercapai ya. Semoga bisa lah didengar. Iya, gitu semoga ya. suara saya yang bukan siapa-siapa ini bisa lah didengar oleh calon presiden kita yang setelah ini Bapak Prabowo ya. Iya, semoga lah bisa gitu. Amin. Kak, ada yang mau dipromosin nggak? Promosi. Mungkin yang kakak lagi kerjakan? Enggak sih, nggak usah. Mungkin kasusnya ya. Iya, kasusnya. Kalau kasus sih ya saya cuma bisa berharap aja sih supaya didengar lah gitu, diproses lebih lanjut. Karena kan harusnya keterangan dari terlapor itu dia datang nggak datang, harusnya proses tetap bisa jalan dong. Kalau nggak nunggu dia datang, namanya pelaku kejahatan kan nggak mungkin dia datang sendiri gitu. Lama guys. Iya kan nggak mungkin dia menyerahkan diri juga, nggak mungkin tiba-tiba Pak, iya nih kasus yang ini saya tolong. Iya kan nggak mungkin, dia pasti berusaha mengelak dengan caranya. Menghindar. Mau dia Kak, iya dia bilang bukan saya atau apa kan bisa aja. Tuh. Susah sih ya. Semoga lebih Diperhatikan. Kak, kan kita udah mau masukin terakhir nih. Iya. Ada nggak sih Kak positif quotes-nya dari kakak? Kalau dari saya sih cuma terus yakin dan jangan menyerah. Pasti ada jalan keluar buat setiap masalah. Iya itu. Thank you ya Iya. Kak Lita udah ngeluangin waktunya. Mungkin sebelum kita kelar, aku ada sesuatu nih asik buat Kak Lita. Oh. Bisa dipakai Apa buat tidur, baju. Oh, baju. Kaos. Iya. Kaosnya adem, promosi gue. Jualan enggak? Nggak jualan, tapi itu buat merchandise dari Nadir Podcast buat Kak Lita. Mungkin sebelum selesai kita foto dulu ya. Oh iya boleh.
Terima kasih ya Kak Lita sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng aku. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat, memotivasi untuk kalian semua. Gue Rira. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain lonceng nih, biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you! Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi